Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan ngebahas paket soal yang B13 setelah tadi yang B12. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, the children returning from the tour were tired but they were in good spirit day, jadi titik good time. Nah, kalau dilihat dari opsi jawabannya, maka ini adalah manakah penggunaan modal yang tepat. Untuk clue-nya kita bisa lihat dari were, terus ada tired, ada bad, terus ada keterangan in a good spirit. Nah, sudah pasti ini dilihat dari opsinya juga, maka ini adalah pertanyaan mengenai tipe modal mana yang cocok digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, to be were menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat lampau. Kalau opsi A, itu opsi A lebih ke paksaan. Nah, kalau opsi B, pakai should have, itu lebih ke saran. Kayak you should have come. Nah, kamu harusnya datang. Kalau opsi C, should have diikuti verb 3 digunakan untuk menyatakan penyesalan karena tidak melakukan sesuatu di masa lampau. Contohnya, I should have listened to my friend. Harusnya aku ngedengerin saran dari teman-teman aku. Berarti hal tersebut itu menyatakan suatu penyesalan. Nah, kalau opsi B yang rumusnya itu must have diikuti verb 3 digunakan untuk menyatakan tingkat pasti sesuatu sebesar 95%. Di sini ada keterangan anak-anak kecapaian setelah datang dari tur, tapi mereka dalam keadaan yang semangat. Nah, they pastinya dalam keadaan they must have a good time. Mereka pastinya sudah bersenang-senang. Maka karena keterangannya sudah jelas, sudah bisa dapat dipastikan, maka jawabannya adalah opsi B. Nah, ini juga ada penjelasan bahwa di kalimat tersebut si penutur yakin bahwa anak-anak yang kembali dari perjalanan wisata pasti bersukaria. Nah, udah jelas jawabannya yang tepat adalah opsi B dari rumusnya juga dari konteks kalimatnya. Nomor 2, Mr. Robert cooks continental cuisine. Titik-titik as the best cook in Europe. Mr. Robert memasak masakan apa ya? Continental tradisional. Saya lupa lagi. Titik-titik as the best cook in Europe. Nah, perlu di sini ada penggunaan cook, ada s, terus ada di opsi jawaban juga bisa menjadi petunjuk untuk pengisian soalnya. Nah, soal tersebut merupakan soal tipe equal comparison atau perbandingan setara. Nah, kalian ingat pola equal comparison itu rumusnya subject diikuti verb, diikuti s, diikuti adjective atau adverb, diikuti lagi s, diikuti lagi dengan kata benda atau pronoun mengganti kata benda. Nah, pada konteks kalimat tersebut yang dibutuhkan adalah adverb well. Kenapa kita harus memilih well? Karena yang dibandingkan adalah verbnya, bukan si subjeknya. Maka gunakan yang well. Jadi jawabannya S, well, S ya, yang A. Mungkin kalian banyak yang milih atau bingung kalau pilihannya S good S. Nah, kalau S good S itu lebih ke orangnya. Kalau yang dibandingkan itu pekerjaannya atau kata kerjanya atau kegiatannya, maka gunakan well. Nomor 3, I will not worry, titik-titik the final examination next week, since I have a good preparation. Oke, petunjuk di sini ada kata worry, terus opsi jawaban juga bisa menjadi clue. Nah, ini pembahasan yang seperti ini ada di verbal idiom. Di verbal idiom, kata kerja worry itu selalu berpasangan dengan preposisi about. Kalau kalian lupa, verbal idiom itu adalah merupakan suatu idiom yang kalau diartikan harus menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau worry about, nggak bisa kayak worry in, worry on dan lain sebagainya. Maka jawabannya D, karena worry itu selalu dengan about, worry about.
I will not worry about the final explanation. Nah, bentuk yang tepatnya kayak seperti itu. Nomor 4, our room manager always insists that no one titik-titik to the room without proper identification. Manajer ruangan kita selalu bersikeras bahwa tidak ada seorang pun titik-titik ke ruangan tanpa tanda pengenal yang jelas atau tanda pengenal yang baik. Nah, petunjuk di soal ini ada kata insist. Insist ini merupakan salah satu subjunctive verb. Terus ada kata that, terus ada objek no one. Nah, sudah pasti ini adalah pembahasan pasif subjunctive. Dari mana tahu bahwa ini pasif subjunctive? Kalian lihat ada subjek, si subjek tersebut diikuti dengan subjunctive verb, yaitu kalau di kalimat ini insist. Lalu diikuti lagi dengan that. Nah, diikuti lagi dengan objek. Objeknya di sini pasif, yaitu no one. No one di sini ya tidak melakukan suatu pekerjaan apa-apa. Maka harus diikuti dengan be, lalu diikuti dengan verb 3. Nah, no one pada kalimat tersebut merupakan objek pasif. Mungkin kalian bingung, ini no one aktif atau pasif? No one ini kalau di sini pasif. Maka jawabannya carilah yang di verb 3, yaitu di opsi C, yaitu be admitted. Our manager always insists that no one be admitted to the room without proper identification. Nomor 5, never titik-titik you in your hardest time. Nah, petunjuk di soal nomor 5 ini ada kata never yang ditaruh di awal kalimat. Soal ini adalah merupakan soal inversion. Inversion itu yang dibalik-balik ya. Nah, di soal ini terdapat negative adverb di awal kalimat. Jadi, kalau ada negative adverb di awal klausa atau kalimat, dapat dipastikan ini adalah bentuk inversion. Maka untuk strukturnya, kalau ada never, harus diikuti dengan auxiliary, harus diikuti dengan subject. Nah, jawabannya adalah will I live. Will di sini walaupun modal bisa dihitung sebagai auxiliary. Nomor 6, my sister was relieved titik-titik that she had passed the exam. Untuk petunjuk soalnya ada di relieved dan di opsi jawaban. Soal ini merupakan pembahasan adjektif yang diikuti oleh to infinitive. Kalau kalian lupa, to infinitive itu merupakan to diikuti verb no. Verb no itu adalah verb yang sama sekali tidak mengalami perubahan atau kata dasarnya. Relief adalah salah satu adjektif yang umum diikuti oleh infinitive. Kalau rumusnya itu adjektif diikuti to, diikuti infinitive verb atau verb no. Maka jawabannya yang C, to find out. My sister was relieved to find out. Every workday, Mrs. Paula spent almost 1.5 hours titik-titik to and from work. Petunjuk di sini ada kata kerja spend, pakai S, spend. Nah, tipe soal ini adalah tentang special expression yang biasanya diikuti dengan gerund. Kalau kalian lupa, gerund itu adalah verb ing. Kalau kalian menemukan spend diikuti dengan expression time or money, diikuti dengan ekspresi waktu atau uang, maka kesananya harus verb ing. Maka jawabannya yang A, commuting. Every workday, Mrs. Paula spend almost 1.5 hours commuting to and from work. Nomor 8, I got Jacob titik-titik me some money so I could go to movie last night. Clue dari soal ini ada got, ada Jacob, ada objek Jacob. Nah, ini merupakan soal kausatif. Got adalah salah satu kata kerja kausatif. Kalian harus ingat ya, tipe-tipe kata kerja kausatif kayak make, let, have, dan lain sebagainya. Tolong kalian diingat-ingat lagi apa saja
apa saja kata kerja yang termasuk aktif kausatif. Yang dimaksud dengan kata kerja kausatif. Dicek lagi, dibaca-baca lagi. Nah, kalau untuk got sendiri rumusnya subjek diikuti dengan got, diikuti objek aktif kalau di sini orang, maka harus diikuti dengan to, diikuti dengan verb no. Maka jawabannya gampang, yaitu yang D, to learn. To itu to terus diikuti dengan infinitive. 9. Mr. Adam teaches a class for student native language is not English. Nah, clue di sini ada native language. Setelah titik-titik ada kata native language. Nah, ini adalah soal tentang adjective clause. Atau kalau enggak tentang relative pronoun ya. Who biasanya diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb. Nah, diingat-ingat ya, kalau who diikuti subjek. Kalau which sebagai pronoun diikuti oleh verb. Sedangkan kalau which-nya dipakai sebagai pronoun, sebagai objek pronoun, diikutinya oleh subjek dan verb. Kalau tadi sebagai pronoun mah diikuti oleh verb, kalau sebagai objek pronoun mah diikuti oleh subjek dan verb. Kalau of whom biasanya diikuti dengan verb. Kalau whose itu diikuti oleh noun phrase. Nah, di sini native language ini merupakan noun phrase, maka gampang, pilihlah yang whose. Who salah karena diikuti subjek, which salah karena kalau pronoun diikutinya oleh verb, which salah karena diikutinya oleh, kalau sebagai objek pronoun diikutinya oleh subjek dan verb. Mirip-mirip kayak who. Maka jawabannya sudah jelas yang D. 10. After titik-titik the chapter 3 times, I finally understood the author's theory. Nah, clue-nya di sini ada after. Nah, kalau kalian perhatikan kata di opsinya juga bisa menjadikan petunjuk untuk mengerjakan soal ini. Nah, masih ingat, preposisi itu bisa diikuti dengan gerund. Selain diikuti oleh kata benda, preposisi juga bisa diikuti dengan gerund. Apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang dirubah menjadi verb ing dan fungsinya berubah, bukan sebagai kata kerja lagi. Oke, untuk nomor 11. Nah, nomor 11 ini udah masuk ke bagian structure and bukan structure lagi, yaitu bentuk yang error recognition. If you give me enough apple, I will bake you an apple pie this afternoon. Opsinya if you yang A, yang B-nya enough apple, yang C-nya I would bake, yang D-nya this afternoon. Nah, clue-nya di sini ada if, ada give. Gimana yang salahnya? Kalau if diikuti dengan you, diikuti dengan give, apa salahnya? Nah, itu nggak ada. Kalau yang opsi B, enough apple, enough diikuti dengan jamak, bisa, tidak ada masalah. Yang C, I would bake. Nah, ini yang bermasalah. Kok I would bake bisa bermasalah? Mari kita bahas. Nah, kalau dilihat dari clue-nya ada if dan give yang merupakan verb 1, maka ini merupakan soal conditional sentence yang tipe pertama. Nah, kalau kalian masih ingat, conditional tipe 1 itu rumusnya yang paling gampang. If diikuti subjek, diikuti verb 1, maka jodohnya selalu diikuti dengan will, diikuti verb 1. Mungkin bukan verb 1 ya, kurang tepat, verb 0 lah. Ada sedikit kesalahan di sini. Jadi jawabannya I would bake you harusnya diganti sama I will bake you. Bukan diikuti would, harusnya diikuti will. Kenapa harus diikuti will? Nah, verb 1. Kalau would itu jodohnya sama verb 2, bukan verb 1. Nomor 12. After talking to each other for only first time, we felt as though we have known each other all of our life. Clue di soal ini ada felt, terus ada kata as though. Yang ini adalah soal tentang as if dan as though. Nah, kalau kalian buka di modul ada penjelasan tentang as if, as though yang seakan-akan. Nah, ini adalah tipe soal as if, as though yang tipe yang kedua.
Jika verb 2 bertemu dengan as do, maka kesananya harus had dan verb 3. Di opsi C, di sini setelah as do, kalimat kesananya ada we have known. We diikuti have, diikuti verb 3. Nah, itu kurang tepat. Harusnya kalau nurutin rumus, setelah ada verb 2, setelah ada as do, bukan have, tapi harus pakai had. Nomor 13. The movie director urged that everything about his production was authentic. Nah, clue di sini ada urge, yang merupakan subjunctive verb, ada that, ada authentic. Nah, ini adalah pembahasan tentang subjunctive passive. Nah, subjunctive passive seperti ini. Kalau ada subjek, diikuti subjunctive verb, diikuti that, diikuti objek, yang objeknya merupakan passive dan benda, maka diikuti be dan verb 3. Bisa juga subjek, kalau diikuti dengan subjunctive verb, kalau diikuti that, kalau diikuti objek, maka sananya hampir mirip, bukan di verb 3, tapi bisa juga diikuti adjective. Nah, jawabannya seharusnya yang D, karena was authentic harus diganti dengan be authentic. Jadi rumusnya bukan was ya, di rumus patennya be, bukan was. Maksud be di sini bukan to be, are, am, is, was, were, tapi be yang merupakan bentuk dasarnya, be. Nomor 14 gampang. Either Mr. Patrick nor Mr. Sandy is going to teach our class today. Nah, kalau ini langsung ketahuan, di awalnya ada either. Nah, ada di pembahasan paired conjunction atau conjunction yang pasangannya yang mana yang cocok. Ingat, either itu pasangannya dengan or. Kalau mau pakai nor, maka di awalnya bukan either, harusnya pakai neither. Maka jawabannya nor, bukan or. Jawabannya salah kalau nor, karena di sini either, maka jawabannya harusnya or. 15, I don't know what should I give for her birthday. Do you have any suggestion? Mana yang salah? Lihat di opsi A, ada what. Sebelum opsi A ada what, tapi diikuti dengan should. Nah, ini adalah soal mirip-mirip kayak tadi yang pembahasan di B12. Ini merupakan indirect speech yang double H question. Di soal ini terdapat double H question di tengah kalimat. Nah, di sini kebetulan what. Ingat, kalau ada double H question di tengah kalimat, maka diikutinya bukan dengan modal, bukan dengan verb, tapi diikuti dengan subjek dulu, baru verb. Jadi rumusnya double H question diikuti S, diikuti F atau verb. Nah, harusnya kalau dikoreksi yang opsi A, should I give harusnya dibalik. Menjadi I should give. Jadi jawabannya yang A. Oke, maju ke reading comprehension. Nah, kalau untuk reading comprehension sendiri, kuncinya adalah harus memahami teks dulu ya. Jadi wayahna. Saya sarankan banyak-banyak latihan lah ya, banyak-banyak baca referensi reading yang tipe kesulitannya lebih sulit daripada di SMA. Mungkin kayak buku-buku TOEFL yang warna kuning atau artikel-artikel berita yang kata kerjanya kalian yang kurang familiar, karena takutnya banyak kata kerja yang tidak familiar. Tapi saya percaya kok kalau kalian bisa mengerjainnya. Oke, nomor 16, what does the passage mainly discuss? Maksud dari pertanyaan nomor 16 itu menanyakan di paragraf tersebut yang sering dibahas itu apa? Clue-nya di mana? Ada di paragraf pertama. Kalau ditanya mainly discuss, itu nggak jauh-jauh kalian ditanya main idea atau ditanya ide pokok. Dimana kalau di dalam suatu paragraf di mana kalian menemukan ide pokok? Ya gampang, yaitu biasanya ada di paragraf pertama. Karena yang namanya kebanyakan teks itu strukturnya itu deduktif atau main idenya di awal. Paragraf pertama menjelaskan mengenai beberapa monumen kuno dan hubungannya dengan astronomi. Jadi paragraf yang panjang itu
yang sepanjang itu ngebahas tentang paragraf pertamanya menjelaskan tentang monumen-monumen kuno dan hubungannya dengan ilmu astronomi. Kenapa dibangun kayak gini, tujuan bangunan ini hubungannya sama astronomi apa dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang the possible astronomical significance of ancient monument. Fungsi astronomi dari monumen-monumen kuno. Jadi yang B. Nah, according to the text, archaeoastronomy is, berdasarkan teks, apa yang dimaksud dengan archaeoastronomy? Nah, sudah belibet di archaeoastronomy. Nah, ini kalian cari di baris kedua. Di baris kedua dijelaskan apa itu archaeoastronomy. Nah, kalau kalian telaah di line 2 dijelaskan secara jelas bahwa archaeoastronomy itu merupakan antropologinya dari astronomi. Jadi archaeoastronomi itu bisa disamakan atau bisa dianalogikan sebagai ilmu antropologinya di dunia astronomi. Jadi jawabannya yang B. Nomor 18. Which of the following according to the text true? Manakah kalimat berikut ini yang berdasarkan teks yang benar? Kalau ditanya is true berarti cari informasi yang ada di paragrafnya. Nah, kalian bisa lihat ke baris ke-8 dan baris ke-9. Nah, kalau ada is true berarti sudah jelas ini nyari correct statement atau pernyataan yang benar. Line ke-8 sampai 9 menjelaskan bahwa di salah satu ruangannya terdapat patung Ramses. Di opsi A, B sama C salah karena informasinya tidak benar atau walaupun benar informasinya kurang lengkap. Jadi yang tepat itu yang C ya. Sorry, ini ada kesalahan, bukan opsi ABC tapi opsi ABB kurang tepat. Harusnya yang opsi yang kurang tepat itu ABD, yang betul itu yang C. Tolong dikoreksi ya. Yang 19, according to the text, the earliest known site on the observatory is probably. Nah, berdasarkan teks, salah satu situs yang paling awal dibangun yang digunakan sebagai teropong mungkin ya observatory itu yang mana? Nah, ini mencari informasi yang spesifik. Di baris ke-21 sampai 22 bisa disimpulkan bahwa bangunan observator yang paling awal itu pertama-tama ada itu di daerah sub-Saharan. Maka jawabannya yang D. Nomor terakhir di baris 23, the word it refer to which of the following. Di baris yang ke-23, kata it itu merujuk ke mana? Nah, clue-nya yang mana? Gampang, di soalnya juga udah disebutin di baris ke-23. Maka bacalah baris yang ke-23. Nah, ini adalah soal tentang reference atau referensi ya, rujukan. Untuk mencari rujukan gampang, cari saja sebelum si pronoun it-nya, cari kata benda sebelum it-nya, berarti itu menjelaskan hal tersebut. Kata word it di sini merujuk ke objek di awal, yaitu Stonehenge. Maka jawabannya adalah yang A, Stonehenge. Baiklah, sampai sana pembahasan untuk PBIB 13. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis atau kekurangan. Mohon dapat dipahami, mohon dapat dimaafkan. Saya harap teman-teman dapat memahami. Kalaupun ada pertanyaan, boleh lewat grup atau personal kontak di PC aja ya, atau di Japri. Keep up the good work, tetap semangat. Walaupun di rumah, saya bilang tetap semangat. Jangan letoy ya, kalau kata kantor yang lain, jangan sampai berleha-leha dan lain sebagainya. Saya percaya kok kalian bisa mengerjakan, insya Allah. Begitu dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.